Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran fisika kali ini kita akan membahas tentang materi aplikasi pipa U. Kita bahas dulu mengenai tekanan hidrostatis. Kalau kalian lihat pada gambar ini ada dua orang yang sedang menyelam, di mana uh, pada orang yang di atas titik tekanannya kita simbolkan dengan P2, sedangkan orang yang di bagian bawah titik tekanannya kita simbolkan dengan P3. Kalau kita melihat jarak antara orang ini terhadap permukaan uh, fluidanya atau air, kita anggap aja air ya, uh, berbeda. Orang yang di atas itu mempunyai kedalaman ya sebesar H2, sedangkan orang yang di bagian bawah kedalamannya sebesar H3. Sehingga dapat disimpulkan tekanan yang dirasakan oleh orang dengan titik tekan P2 ini lebih kecil daripada tekanan yang dirasakan oleh orang yang di bagian bawah yang kita simbolkan dengan titik tekanannya dengan P3. Nah, sekarang kita ke gambar yang bagian bawah. Kalau kalian lihat, ini ada dua tabung biru dan kuning. Yang biru itu isinya air, yang kuning itu isinya minyak. Ya, di mana titik tekanannya sama-sama di dasar dari tabung. Tabung ini kita anggap diameternya sama, terus sama-sama diisi dengan fluida dengan tinggi kedalaman yang sama. Jadi tinggi kedalaman dari air dengan tinggi kedalaman pada minyak, nah nilainya sama. Tapi karena satu jenis fluidanya air dan satu jenis fluidanya minyak, berarti massa jenisnya berbeda. Ingat, massa jenis air itu lebih besar daripada massa jenis minyak. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa tekanan pada titik A itu lebih besar dibandingkan dengan tekanan yang dirasakan pada titik B pada tabung minyak. Nah, tentu kalian bertanya, kenapa itu bisa terjadi? Mari kita bahas. Jadi, tekanan hidrostatis itu dirumuskan dengan pH atau P juga boleh, ya, sama dengan Rho kali G kali H. Yang kuning ini ya. Nah, kalau kita membahas yang gambar pertama dulu tadi, yang dua orang menyelam ini, kalau hanya berbeda, yang satu lebih kecil hanya dibandingkan yang lain, maka tentu akan mempengaruhi nilai tekanannya. Nah, kalau kita bandingkan tekanan yang kalau kita bandingkan semakin besar nilai kedalamannya, tentu nilai tekanan hidrostatisnya juga semakin besar. Makanya pada gambar ini P3 itu nilai tekanannya lebih besar dibandingkan dengan P2, atau kalau di sini dituliskan tekanan P2 lebih kecil daripada tekanan P3. Oke. Sekarang kita membahas yang massa jenis fluidanya berbeda. Di mana ingat kedalamannya sama ya, tinggi kedalamannya sama. Nah, kalau tinggi kedalamannya sama, tapi massa jenis fluidanya, Rho ini adalah massa jenis fluida, nya berbeda, tentu juga akan mempengaruhi nilai tekanan hidrostatisnya. Semakin besar nilai tekanan massa jenis fluidanya, maka tekanan hidrostatisnya juga semakin besar. Karena di sini air tadi dikatakan massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis minyak, tentulah ya tekanan pada titik A akan menghasilkan nilai yang lebih besar dibandingkan tekanan yang dirasakan pada titik B. Ya. Selain itu, hal-hal yang mempengaruhi selain besaran-besaran tadi ada massa jenis fluida, terus ada ketinggian, selain itu adalah gravitasi. Nah, kalau ini terjadi pada
pada misalnya gambar dua tabung ini. Yang satu air adanya di bumi, yang satu lagi minyak terjadi pada di bawah ke bulan. Tentu pasti akan mempengaruhi nilai tekanan hidrostatisnya juga. Nah, selain itu besaran lain yang mempengaruhi adalah tekanan udara luar, juga mempengaruhi nilai tekanan hidrostatis. Sehingga dapat kita simpulkan, di situ sudah tertera bahwa nilai tekanan pada suatu titik atau tekanan hidrostatis tadi itu dipengaruhi oleh besaran-besaran fisis, diantaranya adalah ketinggian dari kedalaman fluida, ya, terus massa jenis fluida, gravitasi, dan tekanan udara luar, di mana nilainya adalah sebesar 1 atm atau 10 pangkat 5. Ini 10 pangkat 5 ya. Ini kurang 5-nya. 10 pangkat 5. Oke. Lanjut. Kita bahas dulu masih mengenai hukum utama dari tekanan hidrostatis. Jadi hukum utama dari hidrostatis ini atau tekanan hidrostatis ini bahwa pada titik yang sama dengan kedalaman yang sama, maka tekanan hidrostatisnya akan sama. Contohnya misalnya tadi kita kembali dulu ke slide yang sebelumnya. Misalnya dua tabung ini sama-sama isinya air atau sama-sama isinya minyak, maka tekanan di titik A akan sama dengan tekanan yang di titik B. Jadi yang dimaksud itu seperti itu tadi, ya. Nah, kalau kita ke aplikasi pipa U, jadi pipa U ini yang biasanya digunakan untuk mengukur atau untuk mengetahui massa jenis salah satu dari massa jenis fluidanya. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua titik sebelum kita bahas mengenai isi tabung ini, ya, ada dua titik. Ini titik P1 dan titik P2. Berarti tinggi titik ini terhadap dasar dari pipa U ini nilainya sama atau kedalamannya sama. Maka seperti tadi yang diungkapkan bahwa semua titik yang terletak pada kedalaman yang sama, maka tekanan hidrostatisnya sama, ya. Sehingga ini dapat kita simpulkan P1 tekanan pada titik P1 nilainya sama dengan tekanan titik pada P2. Kalau masing-masing kita uraikan rumus tekanan hidrostatisnya, tentu di sini nanti akan menghasilkan rumus ρ1 kali G kali H1 sama dengan ρ2 kali G kali H2. Nah, nilai gravitasi kalau terjadi pada misalnya di bumi, nah, kiri dan kanan berarti nilai gravitasinya sama, bisa kita coret sehingga rumusnya dapat lebih sederhana menjadi ρ1 kali H1 sama dengan ρ2 kali H2. Ya. Nah, kalau kita kembali ke gambar, jadi ini adalah pipa U, di mana salah satu kaki tabung misalnya yang sebagian kanan, kita isi dengan air. Ya, kita isi dengan air. Lalu kaki kirinya kita isi fluidanya, misalnya tadi kita ambil contohnya minyak tadi ya. Sehingga batas antara minyak dengan air di titik kedalamannya ini, kalau kita samakan dengan kaki sebelah kanannya tadi sesuai dengan hukum utama hidrostatis, maka tekanannya sama. Nah, ini contoh aplikasi soalnya seperti berikut. Di sini ada kedalaman pipa U, ini pipa U-nya, dimasukkan air, ini air yang warna biru, ya, dan minyak yang warna orange, ya, seperti keadaan gambar. Massa jenis airnya kita tahu kalau dalam satuan kilogram per meter kubik itu nilainya 1000. Massa jenis minyaknya misalnya
sudah kita ketahui nilai massa jenis minyaknya, 800 kg per meter kubik ya. Yang ditanya berapa tinggi minyaknya? Tinggi minyak ini bisa kita cari, walaupun misalnya secara manual ketika kalian praktek kalian bisa mengukur ya, bisa mengukur tinggi minyaknya, tapi ini anggaplah dibalik ya, diketahui massa jenisnya tapi tinggi minyaknya belum diketahui. Di mana selisih tinggi antara air dengan minyak ini adalah 5 cm. Di sini ada simbol H2. H2-nya itu 5 cm. 5 cm. Oh ini salah simbol ya. Ini harusnya H2 sama dengan 5 cm. Nah, kalau kita masuk ke rumusnya tadi, nanti akan kalian dapatkan nilai H2-nya itu dengan nilai 6,25. Ini Ibu tidak begitu begitu menjelaskan karena ini tinggal operasi matematika dasarnya saja kalian kerjakan. Oke. Nah, tugas praktek. Jadi latar belakang kenapa ada pipa U, aplikasi pipa U ini salah satunya adalah kalau kalian pernah lihat tukang bangunan yang sedang bekerja, salah satu alat yang digunakan itu adalah water pass. Water pass ini digunakan dengan menggunakan hukum pipa U atau bejana berhubungan tadi. Gunanya untuk menentukan titik kesetimbangan dalam pengukuran ketinggian dari dua tempat yang berbeda. Jadi misalnya kita lagi membangun rumah, tinggi yang pojok kiri ingin kita samakan tingginya dengan tinggi yang pojok kanan supaya rumah yang dibangun dalam keadaan setimbang. Kebayangkan kalau misalnya tingginya tidak sama, terus nanti jangan-jangan rumahnya bisa miring. Kalau miring ya tentunya kekokohan dari rumah itu lebih tidak stabil dibandingkan kalau mempunyai bentuk proporsi yang tegak gitu. Nah, kalian nanti dengan aplikasi soal yang tadi yang sudah dijelaskan, tapi menentukan massa jenis dari fluida, salah satu fluidanya. Jadi kalian nanti pilih dua jenis fluida, misalnya kalau tadi kan contohnya air dan minyak. Nah, yang kalau tadi mencari tinggi, pada praktek ini kalian justru kebalikan mencari nilai massa jenisnya. Oke? Nah, sekian materi tentang aplikasi pipa U ini. Ya, kalian bisa lihat nanti ada satu contoh praktek yang sudah dikerjakan oleh siswa. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.